Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Dalam kesempatan kali ini Allah mempertemukan kita dalam iman dan takwa di bulan yang mulia, terutama di 10 hari atau 10 malam terakhir dari bulan yang sangat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa lebih mengoptimalkan ibadah kita pada 10 hari terakhir ini atau 10 malam terakhir ini, dan benar-benar bisa meraih keutamaan malam Lailatul Qadar, sehingga ibadah yang kita laksanakan di sana bernilai lebih baik daripada ibadah yang terselenggara selama 1000 bulan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, merahmati kita, mengabulkan seluruh doa kita, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang bertakwa yang lainnya, serta masuki surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Allahumma amin. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Fajr, di mana kemarin kita membahas beberapa ayat, namun tak ada salahnya kita mengulangi beberapa ayat tersebut sambil menjelaskan lebih lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Yang artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan wal fajr, demi waktu fajar, walayalin asyar, dan demi malam yang 10, wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil, yang berpasangan dan yang sendirian, wal laili idza yasr, dan demi malam yang apabila dia telah berlalu. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr, maka adakah yang demikian itu terdapat sumpah yang bisa diterima oleh orang-orang yang berakal? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah kau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad. Iram dhatil 'imad, yaitu penduduk negeri Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan makhluk seperti mereka di belahan bumi manapun. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, dan demikian pula tidak aku perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhanmu kepada kaum Samud, yang mana mereka memotong batu-batu besar yang sangat cadas di lembah-lembah. Bahkan wa fir'aun dzil autad, tidak kau perhatikan bagaimana Allah berbuat kepada Fir'aun yang memiliki pasak-pasak atau bangunan-bangunan besar di muka bumi ini. Alladzina taghaw fil bilad, yang semua itu mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Fa aktsaru fiha al-fasad, mereka banyak membuat kerusakan karena sewenang-wenang mereka. Fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, sehingga Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka semuanya. Inna rabbaka labil mirsad, dan sungguh Allah Tuhanmu benar-benar maha mengawasi perbuatan hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan tentang makna al-fajr
dan walayalin ashr. Bahwasanya al-fajr adalah waktu fajar yang di situ terbagi menjadi dua. Waktu fajar kadzib dan waktu fajar shadiq. Fajar kadzib dan fajar shadiq ini bentangannya tergantung sesuai dengan belahan tiap bumi. Ya, ada yang antara 30 menit, ada muncul perbedaannya ada 45 menit, ada yang perbedaannya sampai 1 jam. Ya, itu antara fajar kadzib sama fajar shadiq. Nah, fajar kadzib adalah waktu yang belum menunjukkan waktu fajar. Dia adalah sebuah cahaya ke atas, tinggi dari ufuk ke atas. Ya. Yang selanjutnya kemudian cahaya ini hilang dan langit dalam keadaan gelap. Adapun fajar shadiq adalah fajar ditunjukkan oleh adanya garis yang melebar, cahaya yang melebar dari utara ke selatan, sehingga terlihat garis putih dan garis hitam. Itu fajar shadiq. Yang di situ kemudian azan subuh berkumandang. Adapun adzan subuh yang berkumandang pada fajar kadzib berisi as-salatu khairum minan naum. Ya. Adapun pada fajar shadiq, fajar yang sesungguhnya, waktu subuh yang sesungguhnya adalah adzan yang tidak ada dalamnya as-salatu khairum minan naum. Dan waktu inilah waktu sebelum fajar shadiq atau ketika masuk fajar kadzib, waktu makan sahur itu diselenggarakan sampai mendekati fajar shadiq. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya setelah fajar shadiq ini, maka langit akan semakin cerah, semakin cerah, dan kemudian tersingkaplah kegelapan malam diganti dengan terangnya siang, seperti itu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar ini adalah di situ Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Hikmah benar kita menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Maha berkuasa. Siapa yang bisa mendatangkan cahaya siang kalau bukan Allah? Siapa yang bisa menurunkan cahaya siang berganti malam sehingga gelap gulita kalau bukan Allah? Tidak ada teknologi manapun, tidak ada kekuatan manapun di antara manusia yang mereka tercanggih bahkan tersakti yang bisa merubah ini semuanya. Tidak bisa. Mereka hanya bisa menghitung peredarannya, tetapi mereka tidak bisa menahannya. Mereka tidak bisa menghalanginya. Ya. Dan itulah yang kemudian diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an, dalam surah Al-Qasas ayat 71. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah." Kata Allah, katakanlah tahukah kalian siapa yang menjadikan bagi kalian malam itu berlangsung terus-menerus, ya, sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya untuk kalian kalau bukan Allah Subhanahu wa taala sendiri? Afala tasma'un? Apa kalian enggak mendengar peringatan ini? Dan memang ma'asyiral muslimin, kalau kita perhatikan, mungkin orang mengatakan itu fenomena alam atau itu adalah sunnatullah, perjalanan alam semesta. Tidak. Orang yang beriman tidak bisa bermandang seperti ini. Orang beriman mengatakan ini semua yang menjalankannya Allah. Allah mudabbir. Ya, yulijul laila wan nahar wa yulijul nahara ila lail. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan siang malam itu silih berganti dengan peredaran matahari. Ya. Itu. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghalangi. Kalau Allah jadikan malam itu terus menerus, siapa yang bisa? Kalau Allah menjadikan siang itu terus menerus, siapa yang bisa? Bahkan disebutkan di akhir zaman keluarnya Dajjal. Dajjal punya usia hanya 40 hari. Dajjal itu keluar ke dunia hanya 40 hari. Ya. Tetapi 40 hari ini demikian betul-betul aktif dia. Tidak ada satu jengkal pun tanah di muka bumi yang tidak dimasuki Dajjal. Tidak ada. Ya. Kecepatannya sungguh luar biasa. Hanya kota Mekah dan kota Madinah yang tidak disentuh oleh Dajjal karena dijaga oleh malaikat. Dan
ketika Dajjal ini keluar, ternyata hari pertamanya dia keluar itu lamanya seperti 1 tahun. Lamanya seperti tahun. Beredarnya matahari ini ternyata seperti 1 tahun. Ya, sangat lama sekali. Pertanyaannya, siapa menahan? Allah. Allah sengaja menjadikan fitnah ini di dunia untuk menakar siapa orang yang beriman, siapa orang yang tidak beriman. Hari kedua perjalanannya waktunya seperti 1 bulan perjalanan. Lamanya dari hari pertama, hari kedua itu seperti lamanya waktu 1 bulan. Hari ketiga lamanya seperti 1 Jumat, itu 1 pekan. Hari keempat dan yang lainnya seperti hari biasa. Coba bayangkan betapa dahsyatnya fitnahnya. Ya, artinya pula yang bisa menahan perjalanan itu semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana salat kita? Kata Rasulullah, qaddiru, perkirakan oleh kalian ini waktunya salat apa, waktunya salat apa, salat apa. Sampai seperti itu. Kejadiannya luar biasa. Ya, dahsyat. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menahannya. Baik, ini hikmah dengan adanya al-fajr ini, yang Allah bersumpah dengan fajar. Allah mengatakan lagi walayalin ashr, dan demi waktu malam yang 10. Apa yang dimaksud dengan malam 10? Sebagian para ulama mengatakan malam 10 itu adalah hari yang ke-10 pada bulan Dzulhijjah, yang mana hari ke-10 awal Dzulhijjah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari di mana amal saleh itu lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari Dzulhijjah ini yang awal. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah?" Kata Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar untuk berjihad dengan harta dan jiwanya, ya, lalu kemudian dia mati enggak kembali lagi. Itu dia lebih baik. Ini sebagian mengatakan ini maksudnya walayalin asyar, yaitu hari yang 10 hari Dzulhijjah. Sebagian lagi membantah, malam itu malam, bukan hari. Maka dimaksud malam 10 adalah malam 10 terakhir bulan Ramadan. Malam 10 malam terakhir bulan Ramadan yang Allah menjadikan ini sumpah. Dan ini menunjukkan bahwasanya 10 malam terakhir ini adalah 10 malam yang benar-benar membawa berkah, membawa kebaikan. Yang banyak rentetan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan masalah ini. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan tentang malam 10 ini, yaitu malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di situ ada 10 malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Ini jadi malam-malam, bukan siang. Kalau 10 hari Dzulhijjah awal itu siang, walaupun malam bisa termasuk. Tapi ayat ini berkata malam, jelas-jelas malam. Maka ini maksudnya adalah walayalin asyar, adalah demi 10 malam yang terakhir, yang demi 10 malam yang berjalan. Itu maksudnya demi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang keutamanya demikian besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di dalamnya. Yang mana Allah katakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir. Ya. Ini yang kemudian disumpah oleh Allah Ta'ala. Artinya Allah bersumpah dengan kemuliaannya. Mustahil Allah bersumpah dengan sesuatu yang tidak bernilai, karena Allah ini mengagungkan sesuatu. Makanya Allah bersumpah dengan dirinya, bersumpah dengan yang lainnya, bahkan bersumpah dengan waktu. Apalagi kalau sudah bersumpah dengan waktu, menunjukkan esensi waktu itu sendiri yang sangat mahal, yang harus kita manfaatkan. Tadi disebutkan bahwasanya 10 malam itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa?
karena itu adalah 10 malam yang di dalam ada Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya. Tidak hanya itu, bahwa ya juga malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir ada malam Lailatul Qadar yang mana nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang dijalankan di sana bernilai lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Entah itu salatnya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, doanya. Ya. Maka manfaatkan malam-malam seperti ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergadang, bukan nonton televisi sama artis, bukan nonton film walaupun itu film religius, tapi kita habiskan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengaji, berdoa, beristighfar, bersolawat dan semacamnya adalah perkara-perkara yang dianjurkan pada 10 malam terakhir ini untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena bila dia mencocoki malam Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya amalan yang serupa pada 1000 bulan. Dan tentunya belum tentu umur kita bisa mencapai bulan tersebut. Belum tentu. Kemudian yang ketiga, wa wasfuha bi annaha mubarakatun fi qouli ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bahwa malam Lailatul Qadar itu yang terjadi pada 10 malam terakhir itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang penuh dengan keberkahan. Sebenarnya disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat keempat. Kemudian pula malam 10 malam terakhir ini yang dimaksud dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan, disebutkan bahwasanya malam itu adalah, kalau tadi disebutkan lebih baik dari 1000 bulan, dia adalah malam yang penuh berkah. Allah mengatakan anna tatanazzalu fil malaikah. Malam ini malaikat-malaikat itu turun. Semua malaikat turun. Ya, sampai langit dunia itu betul-betul sesak. Malaikat turun ke bumi. Ya. Kenapa Allah katakan tanazzalul malaikatu warruh fiha? Malaikat turun. Bahkan Jibril pun turun pada malam Lailatul Qadar itu. Untuk apa? Untuk membawa segala urusan yang akan terjadi. Ya. Untuk membawa segala urusan yang akan terjadi. Nah, kemudian disebutkan pula malam 10 malam terakhir itu malam Lailatul Qadar adalah malam salam. Dia adalah malam keselamatan. Karena keberkahan yang ada dalamnya, ingat kalau malaikat sudah turun, maka yang muncul keberkahan. Kalau yang muncul keberkahan, yang muncul selanjutnya adalah keselamatan. Setelah keselamatan. Ya. Bukan kalau mengatakan salamun hiya, dia adalah keselamatan. Hatta matalil fajar, sampai terbitnya fajar shadiq. Kemudian masyarakat muslimin, pada 10 malam terakhir itu Allah mengatakan fi yufraqu kullu amrin hakim. Seperti disebutkan dalam surah Ad-Dukhan keempat. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu seluruh perkara-perkara yang penuh dengan kebijakan diuraikan oleh Allah. Diuraikan pada malam tersebut. Ya. Nah, kemudian disebutkan pula siapa menghidupkan malam tersebut, maka dia akan meraih ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama lailatul qadri
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salatnya, ya, motivasi karena iman, ya, wa ihtisaban dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini diantara keistimewaan dari malam 10 malam terakhir itu. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Maka jangan pernah kita meremehkan malam ini. Kata Rasulullah SAW, kata Aisyah, kalau sudah memasuki 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan kemudian sadda mizarhu, mengikat tali pinggangnya, yang menunjukkan beliau adalah orang yang sudah siap-siap untuk lebih mengoptimalkan ibadahnya di 10 malam terakhir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyaf'i wal watr. Demi yang ganjil dan demi yang genap maupun yang ganjil. Apa maksud dengan ini? Yang ganjil adalah, yang jelas ayat ini wasyafi' wal watr berkaitan dengan makhluk. Di sana ada makhluk yang berpasangan, di sana ada makhluk yang sendirian, tidak berpasangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan makhluk seperti ini, wasyafi' wal watr, dan demi yang berpasangan dan yang ganjil. Allah Subhanahu wa taala memang pencipta, dan Allah menciptakan sesuatu itu ada yang berpasangan, ada yang sendirian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 49, Allah katakan min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Dari segala sesuatu itu kami ciptakan segala makhluk yang berpasangan. Walaupun Allah sendiri sebenarnya menyukai amalan witir, atau Allah sendiri adalah sosok witrun. Allah nggak butuh dengan yang lainnya, nggak butuh dengan anak, nggak butuh dengan pasangan, enggak. Ya, yang ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya wahid, maka Allah witr. Yang Allah jadikan berpasangan makhluknya, bukan dirinya. Wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjayn. Segala sesuatu kami ciptakan dengan berpasang-pasangan. Adapun Allah tunggal, qul huwallahu ahad. Maka dalam ini Allah bersumpah juga kepada dirinya, tentang diri Allah bersumpah tentang dirinya, dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Allah bersumpah dengan dia sebagai Al-Khaliq, dan Allah juga bersumpah dengan Al-Makhluq, dan itu hak mutlak Allah. Ya, hak mutlak Allah. Yang jelas Allah katakan tentang dirinya, ya, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa taala tunggal, ganjil, dan suka dengan amal-amal ganjil atau amal-amal tunggal. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Dan demi malam yang telah berlalu. Malam yang berlalu. Apa maksudnya malam yang berlalu? Yaitu malam yang terus bergerak. Dan kita ketahui kehidupan kita itu, ya, siang malam silih berganti. Siang malam silih berganti. Ketika matahari tenggelam, maka muncullah malam dan kegelapannya. Penerangnya adalah rembulan. Ketika malam bergelincir, ya, muncullah matahari menyinari sebagai bukti aktivitas pada seluruh makhluk. Yang jelas Allah katakan wal-laili idza yasr. Kata Allah demi malam yang tatkala dia mulai berjalan berlalu. Ada apa dengan ayat ini? Ayat ini sebenarnya memberikan isyarat kepada kita agar kita menghidupkan malam kita. Sesungguhnya perginya malam tanpa membawa faedah bagi seorang, maka itu adalah kerugian. Perginya malam tanpa membawa faedah bagi seorang, itu adalah kerugian bagi orang tersebut. Kenapa?
karena dia telah kehilangan keberkahan. Di antara keberkahan yang Allah turunkan itu pada malam hari. Bukankah Allah sering mengatakan tentang sifat ibadur rahman atau hamba Allah yang lainnya yang saleh? Allah katakan tentang mereka, tentang orang-orang yang mereka menghidupkan malam-malamnya, di antaranya wabil ashari hum yastaghfirun, kanu qalilan ma yahja'un. Mereka adalah kaum yang kalau malam hari qalilan ma yahja'un, sedikit tidur mereka. Artinya banyak menghidupkan malam harinya. Maka di waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur mereka banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan banyak dalam ayat yang lain, tatajafa junubuhum anil madaji'. Malam hari mereka jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Artinya lambung itu jauh dari tempat tidur, artinya mereka enggak tidur. Sebagian malam mereka tidur, sebagiannya mereka hidupkan. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan afsus salam, wasilul arham, wa'imut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhul jannata bis salam. Tebarkan salam, saling sambung tali silaturahim, berikan makan kepada orang yang membutuhkan, dan sering-seringlah engkau salat malam di kala manusia tertidur pulas di tempat tidurnya, maka engkau akan bisa masuk surga dengan selamat. Disebutkan salah satunya dalam hadis ini adalah orang-orang yang kala malam harinya mereka terbangun, tidak kemudian menjadikan malamnya sebagai tempat tidur, tapi mereka menjadikannya sebagai sebagiannya sebagai sarana untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci ternyata untuk bisa masuk surga dengan selamat. Masuk surga dengan selamat artinya tanpa siksa api neraka. Maka di dalam ayat ini Allah menyindir, wal laili idza yasar, demi keistimewaan malam namun dia berlalu. Ya. Banyak hadis Rasulullah SAW menerangkan keistimewaannya. Salah satunya hadis turunnya Allah ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila samai dunya fi thuluthil lailil akhir, atau fi thuluthil akhir minal laili. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya. Apa yang Allah katakan? Kata Allah ketika sudah di langit dunia, man yas'aluni a'taituhu. Siapa yang dia minta kepadaku, aku kasih dia. Wa man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Wa man yastaghfiru bi wa man yastaghfirani wa fartu lahu. Siapa mohon ampun kepadaku, aku ampuni orang itu. Ya. Maka keistimewaan pada malam terakhir, ya, di waktu malam terakhir itu sangat luar biasa. Yang tobat diterima, ya, dosa diampuni telah lalu, doa kemudian dikabulkan kalau kita betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah anehnya ada orang-orang yang tatkala malamnya mereka melek, ternyata bukan ibadah, nonton yang mereka lakukan. Rugi. Nonton bola, apalagi bulan Ramadan sekarang, nonton bola plus kemudian nonton film, kemudian buka sahur bersama artis, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat adalah tatkala kita berdoa kepada Allah, bermunajat, istighfar kepada Allah, mohon ampun, ya, membaca Al-Quran, ya, innal Qur'ana kana mashhuda, ya, Al-Quran al-Fajr kana mashhuda.
Bacaan Quran dikala waktu menjelang subuh itu adalah bacaan yang dipersaksikan oleh para malaikat. Minal Quran al-fajri kana masyhuda. Itu. Maka mari manfaatkan malam ini dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ini adalah untuk kita tergugah agar kita benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal fi dzalika qasmul lidzi hijr. Maka apakah dalam hal tersebut, dalam sumpah itu ada pelajaran yang bisa diterima oleh orang-orang yang berakal? Ini adalah ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar mengambil hikmah bahwasanya dalam semua itu ada pelajaran berharga dari Allah untuk kita. Ya. Dari Allah untuk kita. Kemudian terlebih lagi Allah mengatakan, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Iram dzatil imad." Tidak kalian lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat pada kaum Ad, yaitu penduduk negeri Iram yang rumah mereka terbuat dari batu. Yang mana rumah mereka terbuat dari batu. Artinya penduduk yang sungguh luar biasa kuatnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yang menyombongkan dirinya. Ketika datang Nabi Hud kepada mereka untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sombong. Mereka mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa orang yang lebih kuat daripada kami? Coba bayangkan. Allah katakan dalam surah Fussilat ayat 15, "Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun." Tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka itu adalah zat yang maha perkasa, maha kuat. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan mereka. Lalu kenapa mereka sombong dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah. Dan di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran untuk kita semuanya. Manusia itu banyak kufur. Diberi nikmat banyak kufur. Diangkat derajatnya kufur. Dikayakan sedikit kufur. Dikasih kedudukan kufur. Mulai petentang-petenteng. Saya nanya sendiri. Memandang peringatan itu sebagai sesuatu yang murahan. Ya. Memandang dengan sebelah mata. Dia lupa kalau Allah lah yang memberikan karunia kepadanya. Kekuatannya datangnya dari Allah. Kecerdasannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan dengan mereka, "Inna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah." Sesungguhnya Allah yang telah menciptakan mereka Dia adalah zat yang lebih kuat daripada mereka. Karena Allah Maha Perkasa. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ya. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Sayangnya mereka kaum Ad itu terhadap ayat kami mereka ingkar, mereka kufur. Akhirnya apa yang terjadi? Farsalna alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisat linudhiqahum azab al-khizyi fil hayati dunya wal azab al-akhirati akhza wa hum la yunsarun. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, maka kami kirimkan kepada mereka rihan sarsara, angin yang bergemuruh, yang menderu, yang suara yang menggerakkan telinga,
fi ayyamin nahisat, pada hari-hari yang sangat menyialkan buat mereka. Linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya, untuk menimpa kepada mereka azab yang menghinakan bagi mereka dalam kehidupan dunia. Wal adzabul akhirati akhza, dan sungguh azab akhirat nanti lebih memalukan bagi mereka. Wahum la yunsarun, dan mereka tidak akan pernah ditolong sedikit pun. La ilaha illallah. Inilah kisah yang Allah ceritakan pada kita tentang mereka. Kisah yang banyak mengambil pelajaran untuk kita, agar kita tidak menjadi orang yang lupa daratan, agar kita menjadi orang yang benar-benar tunduk kepada Allah apapun yang kita miliki, karena semuanya ini adalah pinjaman pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah tentang mereka. Diadab dengan angin yang demikian menyakitkan selama 8 hari. Ya. Maka apa yang terjadi? Fatrul qauma fiha sur'a, mereka berkelimpangan di tempat-tempat mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kisah ini banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah kaum Ad ini. Salah satunya dalam surah Fussilat, dalam surat lagi Al-Haqqah, dan masih banyak ayat surat-surat yang lain yang menceritakan kisah-kisah mereka. Yang jelas, Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah menzalimi hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa sayang dengan hambanya, peduli dengan hambanya, melalui utusan yang diutus, melalui kitab suci yang diturunkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka para hamba itu menjadi kaum yang ingkar, yang cengkal, yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang jelas, kalau sudah demikian, tentang azab Allah, Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 63, "Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id." Dan sungguh azab itu terhadap orang-orang zalim, ya, sangat dekat, tidak jauh, sangat dekat, tinggal menunggu waktu. Ya. Setelah Allah SWT menyebutkan tentang kaum Ad, ya, yang Allah katakan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah Allah ciptakan makhluk seperti itu di negeri-negeri yang lain. Allah katakan pula wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Dan tidak kalian perhatikan bagaimana Allah SWT berbuat pada kaum Thamud, yang mereka memecahkan batu-batu cadas di lembah-lembah. Ya. Bahkan mereka memiliki peradaban dunia yang luar biasa. Dia kaum atau mereka kaum yang perkasa pula setelah masanya kaum Ad. Datang kaum Thamud yang juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Yang mana untuk menundukkan mereka, Nabi Allah Saleh harus kemudian memukul sebuah batu cadas besar, yang batu itu tidak bisa dipecahkan oleh kaum Tsamud. Dengan mukjizat yang datang dari Allah, Nabi Saleh berhasil memecahkan batu itu, dan tidak pecah batu itu. Keluar dari celah-celahnya seekor onta besar, onta betina yang sehat, onta betina yang siap memberikan susu. Subhanallah. Sehingga apa? Membungkam mulut orang-orang yang cengkal di kalangan kaum Tsamud. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka pun juga ingkar kepada nikmat itu. Mereka bunuh onta Nabi Saleh. Akhirnya Allah pun azab mereka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha wa la yakhafu ubaha. Allah ratakan mereka, timpakan kepada mereka adab yang sungguh luar biasa, dan menyamakan mereka dengan adab tersebut, tidak ada yang lolos darinya. Wa la yakhafu ubaha, dan Allah enggak takut dengan dampak hukuman atau musibah dari hancurnya alam itu, karena apa? Karena azab Allah kepada mereka. Enggak takut Allah. Ya. Maka di sini harusnya kita sadar. Kita tahu, kita takut
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul mengawasi kita. Kalau kita nggak beriman, habis. Kalau kita menentang, habis. Melawan ayat Allah, habis. Ya. Melanggar perintah Allah, habis. Tidak menjalankan larang-larang Allah, tidak menjauhi larangan Allah, habis. Ya, habis kita. La ilaha illallah. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan wa fir'auna dzil autad. Demikian pula, tidak kalian lihat bagaimana Allah berbuat pada pada Fir'aun yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Pasak-pasak yang tinggi. Ya. Lihat Fir'aun. Mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ya. Ditenggelamkan oleh Allah SWT di Laut Merah karena sombongnya. Semua mereka yang Allah katakan alladzina taghaw fil bilad, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Mereka orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Fasabba alaihim rabbuka sauta adzab. Akhirnya mereka ditimpa oleh Allah dengan azabnya. Ditimpa dengan azab. Silakan mereka dengan kekuatannya berbuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah tetap membuat makar juga, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Silakan. Dan Allah nggak perlu bantuan hamba-hambanya. Ya. Allah bisa tanpa bantuan hamba-hambanya untuk menaklukkan dan menghancurkan satu makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang terjadi pada masa-masa mereka yang emas. Kaum Ad, kaum Samud yang mereka sungguh luar biasa, sebutkan kekuatan mereka dalam Al-Quran. Fir'aun, Namrud, semuanya. Ya, yang tadinya jaya, menakuti dunia. Ucapannya adalah hukum. Tindakannya tidak bisa ada yang menentang. Semuanya hancur. Hancur bagi-bagi. Mereka kini telah tiada. Mereka hanya memenuhi lembaran-lembaran buku sejarah. Yang buku itu ada di rak-rak perpustakaan. Yang kemudian dibaca sampai akhir masa. Hanya sampai di situ mereka. Ya. Sedangkan kehidupan mereka kehancuran. Dan mereka mengalami kehancuran itu. Berganti dengan sejarah. Mereka hanya dikenang. Namun dalam kenangan yang pahit. Dalam kenangan yang negatif. Ya. Dan menjadi pelajaran yang pahit. Menjadi pelajaran yang menakutkan. Sehingga orang-orang bisa mengambil hikmah dari itu semuanya. Dan tidak bertindak sama sebagaimana orang-orang yang sombong tersebut itu. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada satu hal yang perlu untuk kita perhatikan. Bahwasanya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki puing-puing wilayahnya kaum Samud. Puing-puing bekas wilayahnya kaum Samud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju Tabuk. Dalam pertempuran Tabuk, Rasulullah SAW melewati lokasi di mana kaum Samud itu diadab oleh Allah Ta'ala di negeri mereka. Apa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati tempat itu dengan mempercepat langkahnya. Wa qad na'a ra'sahu, dan menyelimuti kepalanya. Seraya berkata kepada sahabat-sahabatnya, la tadkhulu ala haula'il qaumil mu'adzabina
illa an takunu bakina fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim aw yusibakum mithla ma asabahum. Ya. Kata Rasulullah, jangan kalian masuki tempat mereka yang diadab itu oleh Allah kecuali kalau kalian dalam keadaan nangis, takut kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jalannya cuma itu, ya sudah lewat. Tapi dalam keadaan yang penuh takut, dalam keadaan menangis, dalam keadaan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dilindungi dari azab itu. Ya. Fa in lam takunu bakin, kalau kalian enggak seperti itu, fala tadkhulu alaihim, jangan kalian lewat. Jangan kalian ada di situ. An tusibakum mithla ma asabahum, yang itu mengakibatkan kalian akan mendapatkan musibah sebagaimana musibah mereka. Ini hadis sahih para jamaah, diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Diriwayatkan Imam Bukhari. Dan ini pelajaran buat kita bahwa tempat yang terkutuk itu, kutukan tersebut bisa langgeng di tempat tersebut. Dan kalau kita terpaksa lewat itu, minta pertolongan, berlindung kepada Allah agar kita nggak terkutuk. Ya. Allah benci dengan kekufuran. Allah benci dengan kesyirikan. Anehnya, banyak di antara kaum muslimin melewati tempat-tempat kekufuran, tempat-tempat kesyirikan. Malah mereka senang dengannya dan menjadikannya sebagai objek wisata. Selfie lagi. Ya. Selfie lagi. Di makam keramat selfie. Padahal syirik, tempat orang musyrik. Ya. Di Borobudur selfie, ya, tertawa-tawa. Di Prambanan selfie, tertawa-tawa. Ya. Bahkan rela mengadakan perjalanan bukan kemudian terpaksa lewat di situ, tapi memang tujuannya ke sana. Na'udzubillah. Ini yang salah. Tempat yang semisal dengan tempat apa yang menjadi gambaran orang-orang terdahulu dalam perbuatan mereka kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, sekarang diabadikan. Diabadikan. Na'udzubillah min dzalik. Diabadikan bukan sebagai hal yang perlu untuk dikenang dan kita mawas diri dengannya, hati-hati. Tetapi diabadikan untuk kita bersenang-senang di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah. Ya. Bahkan banyak sekolah-sekolah Islam datang ke situ. Sekolah Islam. Gimana akidah mereka ini? Bahkan dengar-dengar ada yang mengatakan kalau mereka memasukkan tangannya ke stupa dan berhasil memegang patung yang ada stupa, kalau mereka minta pasti dikabulkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini syirik. Syirik kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Parah. Inilah dangkalnya akidah yang dimiliki oleh sebagian besar kaum muslimin. Padahal akidah ini syarat mutlak ibadah kita diterima oleh Allah. Dan syarat mutlak kita bisa bebas dari api neraka, serta syarat mutlak kita bisa masuk surganya Allah. Karena akidah inilah yang memunculkan ibadah yang benar kepada Allah, kunci untuk mendapatkan rahmatnya Allah, yang dengan itu Allah mengeluarkan kita dari nerakanya atau melindungi kita dari nerakanya dan masuk dalam surganya. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Kurang lebih maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wallahu ta'ala a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.